8 tahun tanpa satu pun gelar liga. Ratusan juta pound sudah digelontorkan. Chelsea pernah terpuruk begitu dalam, bahkan menjadi bahan tertawaan rival. Namun dengan 2 trofi internasional dan tiket kembali ke Liga Champions, memberi tanda bahwa proyek besar Todd Boehly mulai menemukan bentuknya. Ada secercah keyakinan bahwa perjalanan panjang ini mungkin akhirnya mengarah ke sesuatu yang nyata. Tapi di balik euforia itu muncul satu pertanyaan yang tak bisa dihindari. Setelah semua ini, bisakah Chelsea melangkah lebih jauh atau justru kembali terperosok saat harapan mulai tumbuh? Musim 2022-2023 menjadi titik terendah Chelsea di era modern. Mereka finish di peringkat 12, hanya mengumpulkan 44 poin, mencetak 38 gol, dan telah mengganti pelatih 4 kali. Kacau, hancur, tanpa arah. Musim berikutnya, 2022-2023, angin mulai berbalik. Mauricio Pochettino datang membawa stabilitas, Cole Palmer bersinar sebagai talenta baru, dan Chelsea akhirnya kembali ke kompetisi Eropa. Namun, rapuhnya pertahanan jadi masalah besar. Dan ironisnya, Pochettino dipecat justru ketika performa tim mulai membaik. Sebuah paradoks yang memperlihatkan betapa rapuhnya fondasi Chelsea kala itu. Lalu datang musim 2024-2025, sebuah titik balik yang tak banyak diprediksi. Enzo Maresca ditunjuk sebagai pelatih dan keajaiban pun terjadi. Chelsea menutup musim di posisi keempat, kembali ke Liga Champions dengan penuh percaya diri. Mereka juga meraih 2 trofi internasional, menjuarai UEFA Conference League dengan kemenangan meyakinkan atas Real Betis, dan yang paling mencengangkan, menghancurkan juara Liga Champions Paris Saint-Germain dengan skor telak 3-0. Publik pun mulai percaya. Palmer dan rekan-rekannya dianggap sebagai generasi baru yang bisa mengembalikan kejayaan Stamford Bridge. Namun satu musim gemilang belum cukup. Pertanyaannya sederhana tapi berat. Bisakah Chelsea menjaga konsistensi? Apakah semua ini hanya sebuah ledakan sesaat atau fondasi untuk kebangkitan sejati? Maresca datang mewarisi pondasi dari Pochettino. 69 poin, 64 gol, 43 kebobolan. Angka yang bukan sekadar data, tetapi cermin dari tim muda yang mulai menemukan jati diri. Palmer meledak menjadi top skor sekaligus kreator utama. Caicedo mulai nyetel, Enzo lebih stabil. Pilar-pilar baru ini menumbuhkan keyakinan bahwa proyek Chelsea mulai punya arah yang jelas. Gaya main lebih terstruktur, Chelsea menutup musim dengan 13 kemenangan dari 15 laga terakhir. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa identitas tim mulai terbentuk. Bukan sekadar bermain indah, mereka bermain dewasa. Dari tim muda yang rapuh, menjadi tim yang tahu cara menang. Namun, satu musim kebangkitan belum cukup untuk memastikan masa depan. Apakah semua ini cukup untuk membawa mereka ke level berikutnya? Di balik semua kemajuan itu, bayangkan masalah lama belum hilang. Cedera Jackson membuat serangan tumpul. Nkunku belum memberi solusi. Bahkan Palmer sempat mengalami penurunan performa di tengah musim. Neto dipaksa bermain di posisi bukan miliknya. Sanchez di bawah Mistar kerap melakukan blunder yang mahal. Pertanyaan pun muncul. Bisakah Chelsea juara tanpa kiper kelas dunia? Taktik Maresca juga belum selalu ampuh.
Menghadapi tim low block, Chelsea sering kehabisan ide. Apakah filosofi Maresca Ball terlalu kaku? Untuk menjawab keraguan, Chelsea bergerak di bursa transfer kali ini dengan lebih presisi. Mereka mendatangkan pemain sesuai kebutuhan, bukan sekadar nama besar. Joao Pedro datang sebagai striker fleksibel. Liam Delap menambah opsi fisik. Estevao wonderkid Brasil jadi investasi jangka panjang. Dan tepat di penghujung jendela transfer, Chelsea menutup bursa dengan gebrakan besar. Menghadirkan Alejandro Garnacho untuk menambah daya ledak di sisi sayap. Di sisi lain, mereka melepas pemain yang tak cocok. Nama besar seperti Madueke ikut dilepas. Bukan cuci gudang, tapi perampingan terukur. Hasilnya skuad kini lebih ramping, lebih seimbang. Namun, muncul pertanyaan, siapa yang akan memimpin tim muda ini ketika tekanan datang? Dengan skuad yang lebih sesuai, Maresca bisa menerapkan visinya penuh. Sistem proaktif jadi ciri utama. 4-2-3-1 berubah menjadi 3-2-5 saat menyerang. Fullback masuk ke tengah, winger menjaga lebar permainan. Tapi perjalanan ini tidak selalu mulus. Low block tetap jadi momok. Maresca belajar. Ia ubah peran Reece James, mengotak-atik shape di final lawan PSG. Hasilnya, Chelsea juara dunia. Kini, gaya main mereka tak hanya cantik tapi juga fleksibel dan pragmatis. Pertanyaannya, bisakah itu konsisten di Premier League yang jauh lebih ketat? Premier League musim ini sangat gila. City berbenah, Arsenal makin matang, Liverpool datang sebagai juara bertahan, Newcastle semakin berbahaya. Bagi Chelsea, yang mayoritas tim adalah pemain muda, hal ini bisa jadi musim ledakan atau musim ujian ketahanan. Skuad berbakat tapi belum semuanya teruji di panggung tertinggi. Namun modal mereka bukan hanya main. Ada 2 trofi, pengalaman Eropa dan rasa lapar yang belum padam. Jika Maresca bisa meramu semua itu jadi kekuatan utuh, inilah musim yang bisa benar-benar mengubah sejarah. Delapan tahun tanpa gelar liga telah mengajarkan Chelsea banyak hal. Bahwa uang tak selalu memberi arah, bahwa bakat muda butuh waktu, dan bahwa satu musim gemilang belum cukup untuk disebut era baru. Maresca sudah memberi struktur, Palmer memberi harapan, 2 trofi memberi rasa percaya. Tapi musim ini akan jadi ujian sesungguhnya. Ujian untuk melihat apakah Chelsea yang kita lihat sekarang adalah kebangkitan nyata, atau hanya kilatan singkat di tengah badai Premier League yang tak pernah berhenti.